Selamat siang, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Marcelina Pasaribu. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Sekado Hilir. Saya kelas 1193. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan, yang berjudul Bonus Demografi dan Permasalahan Dinamika Kependudukan di Indonesia. Apa saja sih yang dibahas? Yang dibahas di sini adalah yang pertama, permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan terdapat jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk yang cepat, persebaran penduduk tidak merata, kualitas penduduk rendah, dan komposisi penduduk sebagian besar berusia produktif. Yang kedua, bonus demografi. Bonus demografi terdapat persyaratan terjadi bonus demografi, peluang bonus demografi, dan tantangan bonus demografi. Selanjutnya, permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan adalah masalah kualitas dan kuantitas. 1. Jumlah penduduk besar terdapat 2, yakni manfaat. Manfaatnya dapat mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari negara lain, sebagai sumber daya manusia dalam penyediaan tenaga kerja untuk mengelola sumber daya alam. Yang kedua, masalah yang didapatkan. Masalah yang didapatkan adalah pemenuhan kebutuhan penduduk yang tinggi atau banyak, lapangan kerja yang sedikit sehingga banyaknya pengangguran. 2. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Penanganan yang dilakukan adalah program KB yang bertujuan menurunkan angka kelahiran agar pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan peningkatan produksi dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak untuk mencapai keluarga sejahtera. Dampak laju pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan hidup, yakni makin berkurangnya lahan produktif dan alih fungsi lahan, dan makin berkurangannya luas hutan konservasi. 3. Persebaran penduduk tidak merata. Upaya yang dapat dilakukan adalah pada daerah yang jarang penduduk dan daerah pedesaan diciptakan lapangan pekerjaan, misal didirikan daerah perindustrian, dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Kualitas penduduk rendah. 1. Tingkat pendapatan penduduk. Rumus pendapatan per kapita PCI sama dengan GNP atau P. Keterangan PCI adalah per kapita income, GNP adalah gross national product, P adalah penduduk. Manfaat perhitungan PCI sebagai data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lain, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dan sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Kemungkinan yang terjadi akibat PCI antara lain, jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik, maka PCI akan turun. Jika GNP tetap, maka PCI akan berkurang. Jika GNP bertambah, maka PCI akan bertambah sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal yang dapat membuat rendahnya PCI antara lain, pendapatan negara masih rendah, jumlah penduduk yang besar dan pertambahan penduduk yang cukup tinggi, tingkat teknologi penduduk masih rendah sehingga belum mampu mengelola SDA yang tersedia. Upaya yang pemerintah lakukan guna meningkatkan PCI adalah meningkatkan pengolahan dan pengelolaan SDA yang ada, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi agar mampu mengelola SDA sendiri, memperkecil pertambahan penduduk, memperbanyak hasil produksi, baik pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun jasa, memperluas lapangan pekerjaan guna mencegah banyak pengangguran. 2. Tingkat pendidikan penduduk. Terdapat 3. Yang pertama, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk dapat mengelola SDA dengan baik sehingga kesejahteraan penduduk dapat segera diwujudkan. Yang ketiga, salah satu upaya peningkatan tingkat pendidikan adalah pemerintah mewajibkan kepada penduduk untuk wajib belajar 12 tahun. 5. Komposisi penduduk semakin besar berusia produktif. Golongan produktif yaitu usia 15 sampai dengan 64 tahun. Kebutuhan penduduk usia produktif yaitu pendidikan, kesejahteraan, serta lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk yang besar dalam suatu negara dengan kualitas yang rendah merupakan beban atau tanggungan pemerintah. Salah satu yang meningkatkan SDM adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup. Bonus demografi. 1. Persyaratan terjadinya bonus demografi. A.
proses transisi demografi karena penurunan fertilitas dan moralitas dalam jangka panjang. B. Terjadi perubahan struktur umur penduduk. C. Rasio tergantung menurun karena penurunan proporsi penduduk muda dan peningkatan proporsi penduduk usia kerja. 2. Peluang bonus demografi. Terdapat 5, yaitu A. Peningkatan usia produktif disertai meningkatnya pendapatan kelompok usia produktif. B. Pertumbuhan usia produktif yang menghasilkan kelas menengah, pendapatan yang meningkat, memberi kontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB. C. Meningkat daya saing bangsa. D. Tumbuh kembangnya karya kreatif dan inovatif oleh pemuda sebagai kontribusi pembangunan negara. E. Pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik sehingga Indonesia berpeluang menjadi negara maju. 3. Tantangan bonus demografi. A. Jika tidak mampu memanfaatkan peluang, Indonesia akan mengalami jebakan kelas menengah, yaitu stagnasi, bahwa kemunduran dari kelas menengah menjadi kelas bawah karena menurunnya kualitas SDM. B. Banyaknya penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. C. Pengangguran besar-besaran. D. Produktivitas nasional menurun. E. Penduduk usia muda tergerus oleh budaya asing. Adapun syarat bonus demografi, yakni penduduk harus terserap dalam pasar kerja, penduduk harus berkualitas, meningkatnya tabungan di tingkat keluarga, yang terakhir meningkatnya perempuan yang masuk pasar kerja. Rekomendasi untuk pemanfaatan bonus demografi difokuskan pada peningkatan kualitas penduduk antara lain: A. Menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk usia kerja meningkat. B. Investasi pendidikan dengan keterampilan kompetisi serta efisien tinggi untuk penyerapan tenaga kerja. C. Kecukupan pangan dan gizi serta kesehatan reproduksi agar pekerja sehat dan produktif. D. Peningkatan peluang kerja bagi perempuan. E. Kebijakan ekonomi yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan kredit mikro. F. Good conference yang kondusif untuk investasi pencipta lapangan kerja. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.